Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan lanjutin lagi satu pembahasan yang udah lama banget tertunda, entah mungkin berapa tahun tertundanya, tapi di sini kita akan coba buat lanjut tentang episode tajwid. Oke, insya Allah ini nggak akan tertunda lagi berapa tahun, nggak akan tertunda lagi untuk beberapa tahun, karena mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bisa selesai semuanya. Disclaimer dulu, saya mengambil referensi dari kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid yang ini. Kalau misalnya teman-teman mau beli juga bisa di toko-toko kitab sekitar juga ada. Dan beberapa tahun ke belakang saya pernah membuka episode tajwid ini dengan apa sih itu tajwid? Dengan episode pertamanya itu tajwid dan membahas tentang apa itu tajwid, hukum tajwid itu seperti apa, dan apa urgensinya untuk mempelajari tajwid. Kalau misalnya teman-teman yang belum nonton episode satunya, silakan nonton episode satunya. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Jadi, untuk pembahasan selanjutnya, sesuai dengan dari episode 1 beberapa tahun ke belakang, itu kita akan membahas melanjutkan tentang faslun fi ahkamil isti'adah wal basmalah. Jadi di fasal ini atau di pembahasan ini kita akan coba ngobrol. Saya akan coba menyampaikan berdasarkan kitab Hidayatul Mustafid ini bagaimana hukum membaca isti'adzah atau ta'awudz yang kita tahu itu. Bagaimana hukum membaca ta'awudz dan basmalah, bagaimana caranya, apa yang dibolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, itu menurut kitab Hidayatul Mustafid itu seperti apa. Oke, baik. Di kitab Hidayatul Mustafid itu bentuknya adalah soal dan jawab. Jadi ada persoalan, iza atal qari'ul bil isti'adati wal basmalah was surah fakam wajihan fiha. Yang singkatnya, bagaimana cara membaca atau ketika ada seorang pembaca membaca isti'adzah, basmalah dan surah itu beberapa cara untuk membacanya. Dan dijawab di sini, fiha arba'atu aujuhin. Ada 4 cara untuk membaca isti'adzah, basmalah dan surah untuk membaca rangkaian ini. Jadi caranya ada 4. Yang pertama, qat'ul jami'. Qat'ul jami' artinya adalah memutus semuanya, mewakaf semuanya. Jadi semuanya diputus, semuanya nggak ada yang diwasal. Gitu. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu qat'ul jami'. Qat'ul jami' namanya. Itu diputus semuanya. Jadi nggak ada yang diwasal satupun. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, waslul basmalati bis surati faqat. Waslul basmalati bis surati faqat. Jadi mewasal antara basmalah dengan surah saja. Jadi ta'awudznya itu nggak diwasal ta'awudznya. Jadi hanya basmalah dan surah yang diwasal. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu waslul basmalah bis surah. Jadi menyambung atau mewasal basmalah dengan surah atau dengan awal surah. Jadi ta'awudznya itu nggak diwasal. Gitu. Yang selanjutnya, waslul isti'adati bil basmalati faqat. Jadi yang selanjutnya, cara ketiga itu adalah mewasal ta'awudz dan basmalah dan memisahkan kedua itu dengan surah. Contoh,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu waslul isti'adzati bil basmalati faqat. Jadi hanya mewasol ta'awud dan basmalah. Cara yang terakhir, cara yang keempat, kalau tadi cara yang pertama adalah qat'ul jami', yang keempat ini adalah waslul jami'. Jadi mewasol semuanya, jadi semuanya disambung. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu mewasol semuanya antara isti'adzah, basmalah dengan surah. Itu disambung semuanya, diwasol semuanya. Jadi tanpa ada yang terputus sama sekali, tanpa ada yang terputus satupun. Gitu. Nah, itu adalah 4 cara membaca isti'adzah, basmalah, dan surah. Rangkaian ya. Cara membaca rangkaian isti'adzah, basmalah, dan surah itu tadi ada 4 cara. Yang pertama adalah qat'ul jami', yang kedua adalah waslul basmalati bis surah faqat. Yang ketiga adalah waslul isti'adzati bil basmalati faqat, dan yang keempat adalah waslul jami'. Waslul jami', mewasol semuanya. Yang pertama qat'ul jami' memutus semuanya, jadi diwaqaf satu-satu, ta'awudz, bismillah, lalu surah. Yang kedua adalah waslul basmalah bis surah, menyambung bismillah dengan surah dan memutus ta'awudznya. Yang ketiga adalah waslul isti'adzah bil basmalah, menyambung isti'adzah dan basmalah dan memutus surahnya. Dan yang keempat adalah menyambung semuanya, mewasol semuanya antara rangkaian ta'awudz, basmalah, dan surah. Oke, itu adalah cara membaca isti'adzah, basmalah, dan surah. Rangkaian ketiga itu cara membacanya ada 4 cara tadi. Lalu dalam kitab Hidayatul Mustafid ini muncul persoalan lain. Bagaimana ketika seorang qari, seorang pembaca Al-Quran itu bertemu dengan 2 surah yang dipisahkan dengan basmalah. Kalau misalnya di kita yang biasa kan setiap surah itu dipisahkan dengan basmalah kecuali surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah itu tidak dipisahkan dengan basmalah, jadi tidak ada basmalah di awalnya. Tapi surah-surah lain itu ada basmalah di awalnya, ada bismillah. Jadi misalnya kalau antara Al-Ikhlas dengan Al-Alaq itu ada pembatasnya, yang pemisahnya itu adalah bismillah. Jadi contoh, qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Oke, itu ada pemisah antara Al-Ikhlas dengan Al-Alaq. Pemisahnya itu adalah bismillah tadi. Nah, bagaimana ketika bertemu dengan antara 2 surah itu yang dipisahkan dengan basmalah? Idza atal qari bil basmalati baina suratain faqam wajhan fiha. Jadi bagaimana caranya membaca kondisi tersebut dan berapa cara untuk yang diperbolehkan dan ada cara yang tidak diperbolehkan. Oke. Di sini fiha arba'atu aujuhin. Ada 4 cara. Ada 4 cara untuk membaca bismillah di antara 2 surah. Gitu. Nah, tapi salah satu aujuhin jaizatun wa wahidun ghairu jaizin. Yang 3 itu diperbolehkan, yang 1 tidak diperbolehkan. Yang 3 itu wenang, yang 1 itu tidak diperkenankan. Gitu. Mana saja yang diperkenankan? Yang diperkenankan pertama, fal awwalu minha qat'ul kulli, memutus antara surah pertama basmalah dengan surah yang kedua. Contoh, walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Itu memutus, semuanya diputus. Jadi surah pertama basmalah dengan surah kedua itu diputus.
Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua, waslul basmalati fi awali surat. Fi awali surah. Mewasol basmalah dengan awal surah yang kedua. Dan surah yang pertama itu diputus dengan basmalah. Contoh, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu cara yang diperbolehkan. Jadi akhir surah pertama kita putus, lalu disambung dengan basmalah dan disambung dengan awal surah yang kedua. Gitu. Yang ketiga adalah waslul kulli. Jadi mewasol semuanya. Akhir surah pertama dengan basmalah dengan awal surah yang kedua. Contoh, walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Itu diperbolehkan, mewasol akhir surah pertama dengan basmalah dan mewasolnya langsung dengan awal surah yang kedua. Itu diperbolehkan. Bagaimana yang tidak diperbolehkan? Tadi kan ada satu yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan, yang tidak diperkenankan itu adalah satu cara yang mana akhir surah pertama diwasol dengan basmalah dan mewakaf di basmalah tersebut. Contoh, walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu nggak boleh. Itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena takutnya dikhawatirkan dianggap bahwa basmalah itu adalah akhir dari surah yang kita baca tersebut. Karena basmalah di akhir surah itu, bahkan itu hanya di akhir surah apa di akhir ayat, saya lupa. Mohon dikoreksi. Jadi doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu di akhir. Tetapi itu memang ayat gitu. Itu memang ayat dan konteksnya itu adalah doa gitu. Dan itu tuh yang tidak diperbolehkan adalah akhir surah yang kita pertama kali baca diwasol dengan basmalah dan berhenti di basmalah. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Kecuali memang basmalah itu termasuk ke dalam ayat dalam surah tersebut. Seperti tadi. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada di ayat tersebut. Di ayat yang di surah tersebut. Maka itu boleh karena itu termasuk dalam bagian ayat. Tapi basmalah yang kita maksud, yang kita bahas ini adalah basmalah yang untuk pemisah antara surah satu dengan surah yang lain. Itu. Ini saya bahasanya menyebutnya bismillah sebagai pemisah itu agar ya kita paham aja, agar lebih mudah difahami aja gitu. Karena kan di Quran yang biasa kita baca itu adalah antara surah satu dengan surah yang lain dipisah oleh bismillah gitu. Nah, yang dimaksud di sini adalah basmalah yang menjadi pemisah surah tersebut. Dan kita nggak boleh berhenti di basmalah yang menjadi pemisah surah tersebut dengan surah yang lain, dengan mewasol yang awalnya. Contoh seperti tadi, walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Berhenti di situ nggak boleh. Kalau mau waslul kulli atau qat'ul kulli gitu. Atau kalau mau wasol bismillah dengan surah, wasollah bismillah dengan surah awal surah yang kedua, bukan dengan akhir surah yang pertama. Gitu. Oke, itu fasal tentang isti'adzah wal basmalah was surah atau apa tadi, fasun fi ahkamil isti'adzati wal basmalah, itu pembahasannya. Dan wallahu a'lam, saya bukan orang yang ahli dalam bidang tajwid, tapi saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan dari guru saya, apa yang saya dapatkan dari hasil belajar saya dengan guru saya, dan ini yang dijelaskan oleh guru saya kepada saya gitu. Jadi apa yang teman-teman dapatkan, apa yang teman-teman dengarkan dari saya, ini adalah penyampaian atau penjelasan dari guru saya
Itu. Dan kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih lanjut tentang tajwid, atau mungkin teman-teman ada juga yang mau menghafal Al-Quran, boleh untuk menghubungi nomor yang ada di deskripsi di bawah, karena saya membuka kelas hafalan Al-Quran dengan targetnya itu kalau misalnya teman-teman udah bisa ziyadah 30 juz dan murojaahnya 15 juz misalnya, itu akan mendapatkan gelar. Jadi yang mendapat sekalian promosi jadinya. Jadi di pondok pesantren kami itu, di pondok pesantren Takhasus Al-Quran Al-Mahmudiyah Bani Suparman Asatinem, itu pada tahun ini insya Allah ketika diwisuda dan si anaknya itu atau santrinya itu atau teman-teman yang mau ikut itu nanti ziyadahnya minimal selesai 10 juz dan minimal murojaahnya selesai 5 juz dengan bacaannya yang sudah dites sesuai dengan sesuai dengan kaidah sanad yang kami miliki, yang guru kami miliki, dan hafalannya juga setelah dites itu dinyatakan lulus, maka teman-teman akan mendapatkan gelar yang namanya CBHQ. Kepanjangannya apa? Kepanjangannya itu Certified Beginner Hafiz Quran. Nah, Certified Beginner Hafiz Quran ini untuk pemula, dan yang kami catat sebagai pemula adalah kalian-kalian atau santri-santri yang sudah selesai ziyadah 10 juz dan menyelesaikan murojaah 5 juz dengan telah menyelesaikan ujiannya, ujian bacaan, ujian hafalan, dan ujian yang lainnya. Itu bisa mendapatkan gelar CBHQ. Ada tingkat yang kedua, CAHQ, tingkat menengahnya, Certified Amateur Hafiz Quran. Nah, ini yang CAHQ ini minimal ziyadahnya itu 15 juz dan murojaahnya 10 juz minimal. Ya, minimal. Nah, selain daripada itu, untuk CAHQ ini harus bisa membaca atau lulus ujian Kitab Hidayatul Mustafid ini. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa menjelaskan diuji pemahamannya tentang Kitab Hidayatul Mustafid, terus Hidayatul Mustafid dan teman-teman menyelesaikan ziyadah 15 juz dengan murojaahnya selesai 10 juz, maka akan mendapatkan gelar CAHQ. Dan yang terakhir itu adalah CEHQ, Certified Executive, Certified Exclusive Hafiz Quran. Itu bagi santri-santri yang sudah menyelesaikan 30 juz ziyadah dan 15 juz murojaah. Selain daripada itu, nanti kami akan uji juga bacaan. Selain bacaan, hafalan yang 15 juz murojaah tadi, dan harus bisa menjelaskan Kitab Hidayatul Mustafid, Fathul Aqfal, dan Jazariyah. Tiga kitab tajwid. Bisa menjelaskan, memahami, dan bisa mempresentasikan penjelasannya, pemahamannya tentang Hidayatul Mustafid, Fathul Aqfal, dan Jazariyah. Itu akan mendapatkan CEHQ, dan kami juga lampirkan sertifikat layak untuk mengajar. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang udah selesai 30 juz ziyadahnya dengan murojaah sudah 15 juz, dan teman-teman ini bisa menjelaskan Hidayatul Mustafid, Jazariyah, dan Fathul Aqfal, dan ingin mendapatkan sertifikasi lebih kuat untuk mengajar, bisa menghubungi kami, bisa menghubungi pondok pesantren kami untuk kami uji. Setelah kami uji, akan keluar sertifikatnya sekitar semingguan, akan keluar sertifikat dan pernyataan bahwa kalian atau Anda atau siapapun itu yang menghubungi kami layak untuk mengajar Al-Quran, gitu. Ya, tapi ini bukan berarti kami yang paling baik, kami yang paling bagus, enggak. Cuman kami menawarkan opsi
Tentu nanti kalau misalnya biaya administrasi itu akan kita bisa obrolin di chat WA ataupun lewat telepon ataupun mau bertemu secara langsung, itu nanti akan dibicarakan, itu nanti kita bisa bicarakan gitu. Dan buat teman-teman juga yang punya misalnya lembaga Al-Quran dan mau lembaga Al-Qurannya ini lebih keren daripada lembaga Al-Quran yang lain, itu teman-teman bisa menghubungi kami untuk kita bermitra. Jadi kami akan mengeluarkan sertifikat sesuai dengan gelar-gelar yang teman-teman inginkan gitu. Jadi lembaga teman-teman mau mengeluarkan gelar apa, misalnya gelar Sanad Al-Quran gitu. Sanad Al-Quran nanti teman-teman akan sampaikan kepada kami apa aja yang gelar yang diperlukan, maksimal 3, dan nanti kami akan sampaikan dan kami akan cek apakah gelar-gelar tersebut udah dipakai atau belum. Kalau misalnya sudah dipakai ya berarti harus ganti nama gelarnya gitu. Kalau misalnya sudah atau belum, kalau misalnya belum terpakai, maka teman-teman bisa mengajukan gelar tersebut. Jadi nanti lembaga teman-teman itu secara resmi bisa mengeluarkan sertifikat kompetensi, namanya kasarnya sertifikat kompetensi itu agar mendapatkan gelar non akademik. Ya, jadi gelarnya non akademik dan berlaku kurang lebih 2 tahun. Jadi nanti perpanjangannya itu tergantung dari lembaga teman-teman, apakah akan ada biaya lagi atau enggak. Kalau misalnya khusus untuk santri kami, itu kami bebaskan, sorry ada suara motor, itu kami bebaskan biaya untuk perpanjangan seumur hidup gitu. Khusus untuk santri kami ya, khusus untuk santri kami yang mondok di sini, ketika nanti mendapatkan gelar baik itu CBHQ, AHQ atau EHQ, itu akan kami gratiskan, kami bebaskan biaya perpanjangan. Jadi hanya di awal saja, dan di awalnya pun itu akan termasuk ke biaya yang pondok aja gitu. Jadi nggak kami pungut biaya yang lain. Dan ya itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada manfaatnya itu murni dari Allah. Kalau misalnya ada satu dan lain hal yang keliru, mohon dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Kurma IT, masih Kurma IT namanya, dan mungkin gak akan saya rubah karena saya suka nama Kurma IT gitu. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman mau ada yang tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau misalnya terbaca dan ada waktu saya menjawab, saya akan jawab. Kalau pertanyaan memang harus dijelaskan, nanti insya Allah akan saya jawab lewat video, baik itu di Instagram, TikTok, ataupun di YouTube sebagai penjelasan yang lebih panjang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.